Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ihbati fillah, azanillahu wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar Maulid Nabi, sahabat ya. Yang mana di sini saya akan menampilkan sebuah video terkait apakah benar kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jatuh pada 12 Rabiul Awal. Karena di sini banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengklaim 12 Rabiul Awal itu berketepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di dalam kelahiran Rasulullah SAW ini, sahabatnya, yang jatuh pada 12 Rabiul Awal ini masih perselisihan para ulama, karena para ulama telah sepakat bahwa 12 Rabiul Awal itu jatuh pada wafatnya Rasulullah SAW, bukan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena lahirnya Nabi SAW itu dulu, sahabat ya, belum ada tanggal hijriyahnya. Ahli sejarah mengatakan bahwa lahirnya Rasulullah SAW pada tahun gajah, dan ditetapkannya kalender hijriah ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sahabat ya. Jadi mana mungkin 12 Rabiul Awal ini adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk info yang lebih jelasnya, sahabatnya, coba kita simak saja penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri, yang mana Ustadz Ariful Bahri ini yang sekarang berada di kota Madinah, dan tentu saja kota Madinah sekarang sama sekali tidak merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan yang menarik, bagaimana sebenarnya keadaan Madinah secara khusus, kemudian Arab Saudi secara umum ketika malam 12 atau tanggal 12 Rabiul Awal itu? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal atau malamnya, ikhwatul Islam, kota Madinah ya seperti yang kita lihat sekarang ini biasa-biasa saja, sama dengan malam-malam yang lain. Begitu juga dengan Arab Saudi, tidak ada perayaan khusus atau tidak ada acara khusus, karena ini 12 Rabiul Awal sama dengan hari-hari yang lainnya dilewatkan, yaitu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang disyariatkan, namun tidak ada ibadah khusus yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan juga orang yang ada di sekitar Arab Saudi secara khususnya. Wallahu taala. Masya Allah. Nah, kemudian nilai historis atau sejarah dari tanggal 12 Rabiul Awal ini sendiri, khusus ya di dalam kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Ustaz? Ikhwatul Islam, tanggal 12 Rabiul Awal ini sebenarnya hari yang paling dirasakan, hari yang paling suram dirasakan oleh penduduk Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini semua para ulama sepakat, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi seolah-olah kalau mereka ada yang merayakan, seolah-olah mereka merayakan hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Dan siapa di antara kita yang bangga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Tidak ada. Oleh karenanya betul-betul semua ulama mereka sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Allah memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin di waktu duha yang agak sedikit sudah meninggi, yaitu sekitar jam 9 atau jam 10-an kalau kita bawa kepada jam. Wallahu taala. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan kelahiran, Ustaz? Karena masyhur atau yang dikenal di tengah-tengah masyarakat bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan tentang kelahiran Rasulullah SAW, kita mengetahui Rasulullah SAW lahir di tanggal yang belum ada tanggalnya. Jadi ini harus poin penting yang harus kita ketahui. Jadi Rasul itu lahir yang mana tanggal tersebut belum ada tanggalnya. Bukankah hijriah itu baru ada ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah? Dan ada dua hal yang harus kita sebutkan akibat itu ya. Yang pertama, semua kita sepakat Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ini disebutkan tahunnya saja. Kapan waktunya tidak tahu. Karena semua mereka pada saat itu mereka menisbatkan kepada kejadian-kejadian besar. Jadi Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Dan orang-orang itu pada saat itu mereka tidak tahu apakah Rasul ini akan menjadi Rasul nanti, dan mereka tidak tahu. Sehingga mereka melewatkan hari kelahiran Rasulullah SAW biasa saja. Dan ini poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi kelahiran Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama di tahun gajah. Sedangkan kapannya tidak ada satupun mereka yang sepakat. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 9 bulan Rajab,
bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lainnya Allahu alam, karena Rasul lahir di tanggal yang belum ada tanggal. Kemudian hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, saya berpuasa pada hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku dan itu adalah hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi maksudnya apa? Berarti Rasulullah SAW mengatakan saya lahir di hari Senin dan saya berpuasa pada hari kelahiran saya tersebut. Nah, dari sini diambil istimbat oleh para ulama ibadillah, karena kita mengetahui puasanya Rasulullah SAW ada hukum tersendirinya. Rasulullah SAW puasa di hari kelahirannya, berarti ada dua hal yang tidak bisa digabungkan. Apa maksudnya? Karena puasa ini identik dengan tidak melakukan hari raya atau hari-hari besar. Makanya di hari-hari besar kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri kita tidak boleh puasa. Nah, begitu juga hari kelahiran Rasulullah SAW, Rasul mengatakan dirinya berpuasa. Berarti kita tidak boleh menjadikan hari ini hari yang besar karena Rasul berpuasa, dan puasa tidak cocok dengan hari besar. Karena hari besar itu biasanya kita bergembira, namun Rasulullah SAW berpuasa. Dan ini poin juga yang terpenting, berarti Rasulullah SAW seolah-olah mengingatkan kepada kita, puasa pada hari ini bukan dijadikan hari-hari besar, karena hari besar tidak cocok dengan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya para ulama tidak satupun yang mengatakan kapan Rasulullah lahir, dan tidak ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tidak satupun. Hanya mereka mengira-ngira. Tetapi yang pasti 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasul kita SAW, dan semua mereka sepakat kecuali sedikit saja. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Berarti tidak ada amalan khusus ya Ustaz di tanggal 12 tersebut? Jadi di tanggal 12 Rabiul Awal ini sama dengan hari-hari yang lainnya, yaitu kita beribadah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kemudian kita berusaha mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu adalah bentuk kita cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khususnya tidak ada dikhususkan apa yang harus kita lakukan tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, karena kekhususan ibadah butuh kepada yang namanya argumen atau yang kita kenal dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala. Setelah kita menyimak penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LCMA tadi sahabat ya, jelas apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu memang masih diperdebatkan, dan banyak sekali para ulama meyakini bahwa 12 Rabiul Awal itu bukan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, tapi malah sebaliknya sahabat ya, itu 12 Rabiul Awal itu jatuh pada wafatnya Rasulullah SAW. Tentu saja ini sangat ironis sahabatnya, karena banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berkeyakinan 12 Rabiul Awal itu perayaan dilahirkan Nabi Muhammad SAW, namun faktanya malah mereka merayakan hari wafatnya Rasulullah SAW. Tentu ini sangat menyedihkan sahabatnya. Inilah jika kita sibuk dengan acara yang jelas-jelas tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka akan sangat-sangat membingungkan kita sendiri. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.